Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Maca dimanapun berada. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam program pembelajaran jarak jauh tingkat sekolah dasar se-Kabupaten Sinjai. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai, Bapak Andi Jeprianto Asapa Esos, yang tak henti-hentinya memberikan motivasi kepada kita semua. Anak-anakku, bagaimana kabarnya pagi ini? Iya, Ibu berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam suasana yang ceria dan tentunya tetap semangat. Untuk anak-anak Maca yang sedang sakit, Ibu doakan semoga cepat sembuh ya nak. Jangan lupa minum obat dan istirahat yang cukup supaya bisa semangat lagi mengikuti pembelajaran kita ya. Hari ini kita akan belajar tematik tema 4 berbagai pekerjaan di kelas 4. Subtema 1 jenis-jenis pekerjaan pembelajaran pertama bersama dengan saya Ibu Guru Wahyuni SPD, Ibu Guru yang mengajar di SD Negeri 249 Batu Pala, Kecamatan Sinjai Borong. Nah, silahkan anak-anak Maca di rumah menyiapkan perlengkapan belajarnya. Sediakan pulpen, buku tulis, jangan lupa buku paketnya ya. Anak-anak Maca sudah siap semuanya? Baik, kalau sudah siap, sebelum belajar, marilah kita bersama-sama membaca doa sesuai dengan agama masing-masing. Untuk anak-anak Maca yang beragama Islam, bisa mengikuti video yang sudah Ibu Guru siapkan. Berdoa dimulai. Siap, mari kita membaca doa sebelum belajar. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik kami. Berdoa selesai. Sesuai dengan program terbaru dari Bapak Kepala Dinas Kabupaten Sinjai, yaitu One Day One Ayat. One Day One Ayat pada pagi hari ini akan ditampilkan oleh Ananda Dian Al-Mahri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Al-Mahri. Saya akan melakukan program One Day One Ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bijarat min sijil wa ja'alahum ka'asfin ma'kul. Sadaqallahul azim. Terima kasih Ananda Dian Al-Mahri sudah membacakan ayatnya dengan penuh semangat. Nah, selanjutnya masih ingat tidak dengan tepuk dan salam P3 PPK-nya anak-anak? Bagus, sekarang kita tepuk dan salam PPK dulu ya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK, salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Baik, sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan menyampaikan apa saja tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama,
setelah membaca cerita tentang pelestarian alam, siswa mampu menilai tokoh yang ada dalam cerita dengan detail. Yang kedua, setelah membaca cerita tentang pelestarian alam, siswa mampu mendeskripsikan tokoh melalui gambar dan tulisan dengan perinci. 3. Setelah membaca teks dan mengamati gambar tentang pekerjaan di pegunungan, siswa mampu membandingkan jenis-jenis pekerjaan yang ada di sekitar mereka dalam bentuk diagram Venn. 4. Setelah membuat diagram Venn, siswa mampu mengembangkan laporan tentang jenis pekerjaan dalam bentuk tulisan dengan lengkap. 5. Setelah berdiskusi, siswa mampu menginformasikan pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam dalam bentuk peta pikiran. Yang keenam, setelah berdiskusi, siswa mampu menuliskan contoh kegiatan yang dapat menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam dengan lengkap. Nah, anak-anakku masih ingat tidak dengan pembelajaran kita kemarin? Pada pembelajaran tema 3 kemarin kita sudah belajar tentang peduli terhadap lingkungan. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang jenis-jenis pekerjaan. Anak-anak maca di rumah, sekarang perhatikan lingkungan tempat tinggalmu. Apakah kamu tinggal di pegunungan, di dataran rendah, atau di wilayah pantai? Bagaimana jenis tumbuhan yang terdapat di sana? Pekerjaan apa yang ada di sana? Untuk memahami, ayo kita pelajari bersama-sama ya. Ketika liburan tiba, Lani mengunjungi kakeknya. Kakek Lani tinggal di daerah pegunungan. Udara di sana terasa sejuk, berbeda dengan udara di tempat tinggal Lani. Setiap pagi, Lani tidak pernah bosan menemani kakeknya berjalan pagi. Tempat tinggal kakek Lani dekat perkebunan teh. Kakeknya sering mengajak Lani berjalan-jalan mengitari perkebunan teh. Lani diberitahu oleh kakeknya bahwa teh merupakan salah satu tanaman yang dapat tumbuh dengan baik di daerah berudara sejuk. Anak-anak maca, apakah kalian pernah ke Malino? Iya, pasti pernah. Tentu di sana udaranya sangat sejuk. Nah, biasanya tanaman teh ini ditanam di daerah pegunungan yang udaranya sejuk. Nah, anak-anak maca, sekarang marilah kita bersama-sama membaca teks berikut ini. Tempat hidup tanaman teh. Teh merupakan minuman yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat di berbagai belahan dunia. Di Indonesia, tanaman teh tumbuh subur di wilayah pegunungan yang berudara sejuk. Teh merupakan salah satu tanaman yang tumbuh di daerah dengan ketinggian antara 200 sampai dengan 2000 meter di atas permukaan laut. Tanaman teh dapat tumbuh dengan baik di daerah dengan suhu antara 14 derajat sampai 25 derajat Celcius. Yang cukup mendapat curah hujan karena tanaman teh tidak tahan terhadap kekeringan. Curah hujan sangat dibutuhkan untuk menjaga perakaran tanaman teh. Di Indonesia, perkebunan teh tersebar di beberapa wilayah pegunungan di Pulau Jawa dan Sumatera. Kedua pulau tersebut sangat mendukung pertumbuhan teh karena tanahnya sangat subur. Beberapa daerah perkebunan teh di Pulau Jawa antara lain Ciwidey dan Bogor atau di Jawa Barat
Brebes, dan Wonosobo, Jawa Tengah, dan Malang, Jawa Timur. Adapun perkebunan teh di Pulau Sumatera antara lain Simalungun atau Sumatera Utara dan Kerinci atau Jambi. Pohon teh juga berfungsi untuk mencegah terjadinya erosi. Tanaman teh yang ditanam berjajar rapi dengan jarak 1 meter dapat menahan derasnya aliran air sehingga tanah tidak terkikis terbawa air. Jadi, selain berfungsi sebagai bahan minuman, teh juga berfungsi untuk menjaga lingkungan. Baik anak-anak maca, itulah tadi bacaan tentang tanaman teh. Selanjutnya, mari kita bersama-sama menjawab pertanyaan berikut. 1. Di mana tanaman teh dapat tumbuh dengan baik? Teh merupakan salah satu tanaman tropis yang tumbuh di daerah dengan ketinggian antara 200 sampai dengan 2000 meter di atas permukaan laut. Bagaimana cara agar tanaman teh bisa bermanfaat menahan erosi? Caranya yaitu agar tanaman teh bisa bermanfaat menahan erosi adalah dengan ditanam berjajar rapi dengan jarak 1 meter sehingga dapat menahan derasnya aliran air dan tanah tidak terkikis terbawa air. 3. Apa yang terjadi apabila tanaman teh terus-menerus dikonsumsi besar-besaran? Ya, yang terjadi apabila tanaman teh terus-menerus dikonsumsi besar-besaran, maka kelestariannya akan terganggu. Yang keempat, apa yang sebaiknya dilakukan oleh petani teh agar tumbuhan teh tetap bertahan? 1. Pengolahan tanah adalah mengusahakan tanah menjadi subur, gembur, dan bersih dari sisa-sisa akar dari tunggul serta mematikan gulma yang masih tumbuh. Yang kedua, dalam penanaman, hal-hal yang harus diperhatikan adalah penentuan jarak tanam yang tepat, pengairan, pembuatan lubang tanam, teknik penanaman, dan penanaman tanaman pelindung yang diperlukan. Yang ketiga, di dalam budidaya teh, tanaman harus bersih dari gulma dan dilakukan pemangkasan agar tanaman tidak terserang penyakit. Pertanyaan yang kelima, apa yang dapat kamu lakukan agar tanah yang digunakan untuk menanam tetap subur? Setiap tanaman yang kita konsumsi harus dijaga kelestariannya. Tanaman teh dapat dijaga kelestariannya dengan pemberian pupuk dan perawatan tanaman yang teratur. Jadi, tanahnya itu akan subur apabila diberi pupuk. Anak-anak maca, setiap tanaman yang kita konsumsi harus dijaga kelestariannya. Begitu juga tanah yang ditanaminya. Tanaman dan tanah adalah sumber daya alam yang harus kita jaga keberadaannya. Penggunaannya yang berlebihan merugikan kita. Sekarang, buatlah peta pikiran yang berisikan informasi tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam bagi manusia. Penyebab pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam diantaranya untuk menghindari teknik ladang berpindah. Nah, silahkan anak-anak maca temukan lagi penyebabnya. Anak-anak maca, banyak masyarakat yang menikmati teh, akan tetapi tahukah kamu tentang proses pembuatan teh?
Amati gambar berikut ini. Jadi di perkebunan teh biasanya ada pemetik daun teh, ada pengolah daun, dan pengemas teh yang mengemasnya menjadi teh dan siap dinikmati masyarakat seperti yang kita konsumsi saat ini. Nah, untuk mengolah teh menjadi minuman, banyak jenis pekerjaan yang terlibat. Ada penanam teh, pemetik teh, penggiling daun teh, dan pengemas teh. Nah, penanam teh itu bertugas menanam tanaman teh ketika perkebunan mulai ditanami. Pemetik teh itu bertugas memetik teh yang ada di kebun teh. Pengolah teh bertugas mengolah teh di dalam pabrik. Selanjutnya, pengemas teh itu bertugas memasukkan teh ke dalam kemasan yang siap untuk dijual. Jadi, sekarang anak-anak, kita sudah mengetahui proses pembuatan teh. Anak-anak maca, apa yang kamu ketahui tentang jenis pekerjaan di sekitarmu? Bandingkan temuanmu dengan informasi yang dimiliki temanmu. Tulislah hasilnya dalam diagram Venn. Diagram Venn-mu harus memuat 2 jenis pekerjaan. Daerah mereka bekerja, apa yang dikerjakan, hasil yang diperoleh, dampak dari pekerjaan mereka bagi masyarakat dan pekerja. Anak-anak maca, tanaman itu memberikan manfaat bagi manusia. Apabila tidak berhati-hati dalam memanfaatkannya, tumbuhan akan punah. Manusia akan mengalami kesulitan. Oleh sebab itu, kita wajib menjaga keberadaan tanaman dengan menanam kembali serta menjaga lingkungannya. Taman bermain yang hilang. Anak-anak maca, di sini ada sebuah dongeng. Ayo kita baca bersama-sama yang judulnya adalah Taman Bermain yang Hilang. Malam hari merupakan malam yang ditunggu oleh Kupi, kepiting kecil. Ia menikmati saat-saat berjalan perlahan di gundukan pasir bersama ayahnya. Mereka menanti datangnya air pasang yang akan membawa mereka ke dunia yang berbeda. Ya, Kupi selalu menanti saat-saat mereka terempas oleh air pasang, lalu tiba di hutan bakau. Nanti di sana ia pastikan akan bertemu dengan teman-teman kecilnya yang lain. Upi si udang kecil, Kuro si kura-kura, dan teman-temannya yang lebih besar seperti bangau, cilik, dan Momo si monyet. Di antara akar bakau mereka bisa bermain kejar-kejaran, peta umpet, atau tidur di sela-sela akar yang melintang. Seru sekali saat-saat itu. Ada kalanya mereka berpisah terbawa oleh pasang surut kembali ke laut bebas. Namun suatu hari mereka bertemu lagi dan bermain bersama lagi. Suasana di hutan bakau tentu berbeda dengan suasana di laut lepas. Airnya pun berbeda, tidak asin seperti air laut, tetapi tidak juga tawar. Kupi tidak tahu apa namanya berbeda, tetapi Kupi dan teman-temannya tetap bisa bermain dengan nyaman. Malam itu, di pesisir pantai, Kupi bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa kita tidak lagi pernah bisa bertemu dengan bangau putih, teman ayah? Aku juga sudah rindu bertemu dengan sahabat-sahabat kecilku. Aku sudah lama sekali tidak bertemu dengan Upi, Kurau, Bangu Cilik, dan Momo. Mengapa sekarang susah sekali kita bertemu dengan mereka ya?" Sambil berjalan pelan-pelan di gundukan pasir, ayah Kupi menjelaskan perlahan. "Kupi, sayang sekali hutan bakau tempatmu bermain sudah rusak. Ayah dengar dari paman nelayan, manusia di pesisir pantai sana
ingin membuat bangunan-bangunan yang tinggi menjulang. Mereka butuh lahan yang luas. Mereka menebang habis hutan bakau. Mereka membangun gedung tinggi menjulang sampai ke langit di atas taman bermain itu. Ayah menjelaskan perlahan. Sesungguhnya ia tidak ingin Kupi sedih. Tetapi bagaimana lagi? Ayah tidak ingin Kupi terus menanti tanpa kepastian. Kupi tertunduk sedih. Pupus sudah harapan bertemu lagi dengan sahabat-sahabatnya. Sahabat-sahabat kecilnya. Mengapa manusia begitu jahat, Ayah? Mengapa manusia tidak memikirkan kita, makhluk kecil di pesisir pantai? Mengapa manusia hanya memikirkan dirinya sendiri? Kupi meratap perlahan. Namun penuh amarah, ayah ingin menenangkan hati Kupi. Ia menambahkan, sebenarnya ketidaktahuan ketika hutan bakau tempatmu bermain ditebang, manusia pun menerima akibat buruknya. Kupi, air laut akan semakin mudah mencapai daratan. Tidak ada lagi pohon bakau yang menahan. Lama-kelamaan, air tanah di sekitar pantai akan menjadi air asin. Manusia kan tidak bisa minum air asin. Kupi, ayah berusaha menjelaskan panjang lebar. Ayah kemudian menambahkan, dengan rusaknya pantai akibat penebangan bakau, kegiatan manusia pun menjadi terganggu. Sekarang, wisatawan yang berkunjung ke pantai ini semakin berkurang. Para pedagang yang dulu berjualan di sekitar sini tidak ada lagi. Pemandu wisata yang biasa menjelaskan tentang keindahan pantai dan hijaunya bakau pun sudah jarang terlihat. Nelayan yang biasa menjual hasil tangkapan mereka pun tinggal sedikit. Kupi tidak terhibur oleh penjelasan ayah. Pikirnya, biarkan saja manusia menerima akibat dari perbuatannya sendiri. Manusia memang sering tidak bijak. Kupi hanya ingin berdoa, semoga suatu saat nanti hutan bakau akan kembali. Semoga suatu saat nanti ada lagi taman tempatnya bermain. Semoga suatu saat nanti ia masih bisa bertemu dengan sahabat-sahabat kecilnya. Kupi hanya bisa berdoa, semoga kelak manusia bisa bertindak lebih bijaksana. Semoga. Nah, inilah cerita tentang taman bermain yang hilang. Dongeng ini diciptakan oleh Santi Henrieti. Anak-anak maca, melalui dongeng ini kita jadi tahu betapa pentingnya hutan bakau untuk lingkungan kita. Hutan bakau itu dapat mencegah terjadinya abrasi atau erosi yang disebabkan oleh gelombang air laut. Nah, anak-anak maca, kalau hutan bakau rusak itu juga berakibat kepada manusia. Akibatnya apa? Gelombang laut akan masuk ke daratan dan bisa mencemari air tawar yang digunakan manusia karena berubah menjadi air asin sehingga tidak bisa dimanfaatkan oleh manusia. Anak-anak maca, selanjutnya jawablah pertanyaan berikut berdasarkan cerita di atas. Anak-anak macaku yang hebat pasti bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan sesuai cerita. Dan silahkan menjawabnya secara mandiri. Anak-anak macaku yang hebat, ini adalah fakta tentang hutan bakau. 1. Melindungi pantai dari erosi dan abrasi. Adanya bakau di pesisir pantai bermanfaat untuk menjaga agar garis pantai tetap stabil dan tidak terkikis oleh terpaan ombak. Rumpun-rumpun bakau mampu menyerap energi gelombang yang datang sehingga hanya riak gelombang yang sampai di pesisir pantai. Yang kedua, menahan rembesan air laut ke darat. Yang ketiga, sebagai perangkap zat-zat pencemar dan limbah industri. Selain dapat menjaga daratan, bakau juga memiliki peran penting dalam mengurangi
polutan di air laut. 4. Menciptakan udara pesisir yang bersih dan segar. Daun bakau dapat menyerap gas karbon dioksida dan melepaskan oksigen ke lingkungan. Dengan demikian, udara di sekitar pantai tetap bersih dan segar. 5. Menjadi habitat alami berbagai biota darat dan laut. Kelestarian hewan laut dan darat seperti udang, kepiting, ikan, burung, monyet, serta biawak terjaga dengan adanya hutan bakau di pesisir pantai. Yang keenam, mengurangi dampak bencana akibat gelombang laut seperti badai dan gelombang pasang. Anak-anak macaku yang hebat, selanjutnya mari kita menjawab pertanyaan berikut. 1. Mengapa kita harus menjaga kelestarian tanaman bakau? Kita harus menjaga kelestarian tanaman bakau karena tanaman bakau memiliki banyak manfaat bagi kehidupan. 2. Apa yang terjadi jika hutan bakau rusak? Jika hutan bakau rusak, maka keseimbangan alam akan terganggu. 3. Bagaimana hutan bakau dapat menjaga keseimbangan alam? Jelaskan. Hutan bakau menciptakan udara pesisir yang bersih dan melindungi pantai dari abrasi. 4. Apa saranmu agar hutan bakau tetap lestari? Hutan bakau harus dijaga kelestariannya agar keseimbangan alam dan keselamatan manusia tetap terjaga. Anak-anak maca, di sekitarmu terdapat sumber daya alam yang harus kamu jaga. Sebutkan 2 sumber daya alam yang ada di lingkunganmu dan tulislah paling sedikit 3 kegiatan untuk menjaganya, dan jangan lupa kumpulkan kepada bapak atau ibu gurunya masing-masing ya. Anak-anak maca, kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang menciptakan berbagai tumbuhan. Tugas selanjutnya yuk, membuat poster untuk menginformasikan pada temanmu di sekolah tentang pentingnya menjaga, menyayangi tumbuhan yang ada di lingkungan kita. Baik anak-anak maca, sampai di sini dulu materi hari ini. Semoga kalian bisa memahami materi yang telah Ibu Guru sampaikan. Nah, anak-anakku tetap semangat belajar di rumah, selalu jaga kesehatan. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Selamat belajar di rumah, tetap semangat. Salam baca. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe video ini.